Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jannati dengan NIM 200-878, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel B. Saya dari kelompok 7, MK Manajemen Berbasis Sekolah. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas yaitu menjelaskan materi dari kelompok 7, yaitu Manajemen Keuangan dan Pembiayaan. A. Konsep manajemen keuangan dan pembiayaan. B. Manajemen keuangan dan pembiayaan. Poin 1, perencanaan keuangan. Poin 2, implementasi. Dan poin ketiga, evaluasi. Nah, di sini saya akan memulai memberikan penjelasan dari materi konsep manajemen keuangan dan pembiayaan atau konsepsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. A. Makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan entitas organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang atau money untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya. Dalam pemahaman Rafiq A pada tahun 2017 menjelaskan bahwa uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu, perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan. Untuk itu, kajian tentang pengelolaan keuangan di lingkungan pendidikan dibahas tuntas dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Untuk memahami dan mendalami mata kuliah ini dengan tuntas dan mendalam, ada beberapa istilah yang akan sering kita gunakan, antara lain manajemen. Memahami dan mendalam konsep tentang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dari turunan bisa kita cermati pemikiran sederhana atau simple tentang manajemen keuangan pendidikan. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan atau penganggaran, pengelolaan berupa pengeluaran atau pencairan, penggunaan pencacatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, atau pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi atau organisasi, termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Intinya dari manajemen keuangan pendidikan mengelola uang yang ada dan menyiapkan dan melaksanakan instrumen administrasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Sedangkan kajian manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bukanlah semata mengelola uang yang ada di lembaga pendidikan. Uang itu tidak datang atau tanpa digali atau dicari sumbernya, yakni negara dan masyarakat. Makna anggaran pendidikan di sini jelas, pemerintahan menyediakan uang untuk membiayai pendidikan. Dengan demikian, kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan memastikan kehadiran negara dalam kapasitas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional turunannya dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari dulu sampai sekarang menggunakan istilah anggaran. Standar pembiayaan dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan SNP Bab 9 pada 63 menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja biaya TAP. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dalam berkelanjutan. 3. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan faktor yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan.
Komponen manajemen keuangan pada suatu madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan madrasah memerlukan biaya, baik itu kecil maupun besar. Komponen keuangan dan pembiayaan itu perlu dikelola sebaik-baik mungkin agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 4. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab sebagaimana tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang SISDI KNAS nomor 20 tahun 2003 pada pasal 3. B. Manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana bantuan bisa mendapatkan uang tunai pembiayaan atau menggunakan dana tersebut dan aset yang telah dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan utama bisnis. Manajemen pembiayaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh suatu badan yang menjalankan kegiatan usahanya. Pentingnya manajemen keuangan dan pembiayaan. Menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan, mengambil keputusan atau membantu pimpinan bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. 2. Mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Baiklah, sekarang akan kita lanjutkan ke tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan. Memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan. Contohnya, wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Keempat, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keuangan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Interaksi dan efektif dengan investor dan direksi. Baiklah, lingkup manajemen keuangan dan pembiayaan. Pertama, perencanaan. Bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan bahwa uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menumbuhkan dan menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan membagikan informasi itu dengan rekan bisnis. 2. Penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya, seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk menandai peluang bisnis baru. 3. Mengelola dan menilai risiko. Bidang ini terlihat manajer keuangan sebagai penilaian dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai risiko, termasuk risiko pasar mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan, dan kinerja saham. Mungkin juga mencerminkan risiko keuangan khususnya untuk industri, seperti pandemi yang mempengaruhi restoran atau peralihan retail model langsung ke konsumen. Risiko kredit, contohnya efek dari pelanggaran atau pelanggan tidak membayar tagihan mereka tepat waktu, dan dengan demikian bisnis tidak memiliki dana untuk memenuhi kewajiban. Ini dapat mempengaruhi kelayakan kredit dan penilaian yang menentukan kemampuan untuk meminjam pada tingkat yang menguntungkan bagi perusahaan. Ketiga, resiko likuiditas, yaitu
Tim keuangan harus melacak arus kas saat ini, memperkirakan kebutuhan uang tunai di masa depan, dan mempersiapkan untuk membebaskan modal kerja sesuai kebutuhannya. Resiko operasional ini adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya, ini bisa termasuk resiko serangan siber dan pertimbangan pembelian asuransi keamanan siber, pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis dan praktik manajemen krisis yang dipicu jika seorang eksekutif senior dituduh melakukan penipuan atau pelanggaran. Keempat, prosedur. Manajemen keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusi data keuangan, faktor, pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab membuat keputusan keuangan di perusahaan. Baik, akan kita lanjutkan tentang fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan. Memiliki beberapa fungsi. 1. Mengontrol dan membuat keputusan. 2. Merencanakan keuangan, mengalokasikan sumber daya. 3. Mengelola arus kas. 4. Mengakuisisi dan melakukan merger. Kelima, penganggaran modal. Nah, sekarang saya akan melanjutkan memberi penjelasan dari poin pertama. Perencanaan keuangan adalah sebuah proses evaluasi komprehensif dari pemasukan individu saat ini dan keadaan keuangan di masa depannya dengan penggunaan variabel-variabel yang sudah diketahui untuk memprediksi pendapatan masa depan, nilai aset, dan rencana penarikannya. Kedua, implementasi. Dalam Kamus Besar KBBI, implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan hal ini terkait dengan suatu perencanaan, kesepakatan maupun penerapan kewajiban. Ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Turkacana menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Baiklah, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga presentasi saya pada hari ini, pada kesempatan kali ini, menjadi sebuah wawasan untuk penonton semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.